Pernah kamu bertanya, kenapa bulan pertama dalam kalender disebut Januari, bukan misalnya awal bulan? Atau kenapa setelah bulan Juni langsung bulan Juli? Siapa yang nentuin semua ini? Kita pakai nama bulan dan hari setiap hari, tapi sebagian besar dari kita nggak tahu asal-usulnya. Hari ini kita akan bongkar rahasia sejarah yang nggak pernah dijelaskan di sekolah. Kenapa kalender kita penuh dengan nama dewa-dewi Romawi, raja-raja kuno, dan warisan peradaban ribuan tahun lalu. Kalender yang kita pakai sekarang disebut kalender Gregorian. Diperkenalkan tahun 1582 oleh Paus Gregorius XIII untuk menggantikan kalender sebelumnya, yaitu kalender Julian. Tapi asal mula penamaan bulan jauh lebih tua dari itu. Kita harus mundur ke masa Romawi kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Waktu itu kalender Romawi hanya punya 10 bulan. Maret, Martius adalah bulan pertama, dan tahun hanya berlangsung dari bulan Maret sampai Desember. Bulan Januari dan Februari belum ada. Kenapa Maret jadi awal tahun? Karena ini bulan awal musim semi di Eropa, simbol awal kehidupan baru. Januari atau Januarius diambil dari nama Dewa Janus, dewa permulaan dan gerbang. Ia digambarkan punya dua wajah, satu menatap masa lalu, satu menatap masa depan. Cocok banget buat bulan pertama dalam setahun, refleksi dan harapan. Februarius, nama ini berasal dari festival Februa, ritual penyucian dan pemurnian spiritual. Bangsa Romawi percaya ini bulan yang cocok untuk membersihkan diri sebelum memasuki tahun yang baru. Maret, Martius, bulan ini diambil dari nama Mars, dewa perang. Kenapa bulan ketiga dinamai dari dewa perang? Karena Maret dulunya adalah bulan pertama, dan saat musim semi datang, bangsa Romawi mulai melancarkan perang dan ekspansi. Aprilis, asal katanya nggak sepenuhnya pasti, tapi banyak sejarawan percaya April berasal dari kata Latin aprire yang berarti membuka, seperti bunga-bunga yang mekar di musim semi. Mei, Maius bulan ini dinamai dari Dewi Maya, Dewi kesuburan dan pertumbuhan. Ia adalah simbol tanah subur dan awal dari kehidupan baru di musim semi. Juni, Junius, bulan ini dinamai dari Dewi Juno, istri dari dewa tertinggi Jupiter. Juno adalah dewi pernikahan dan perlindungan perempuan. Makanya hingga kini bulan Juni dianggap bulan pernikahan yang bagus di banyak budaya. Jadi, hanya dari 6 bulan pertama aja, kita udah melihat betapa kalender yang kita pakai hari ini adalah warisan mitologi dan budaya kuno. Dari dewa perang sampai dewi kesuburan, semuanya hidup dalam nama bulan yang kita pakai tiap hari. Tapi, gimana dengan bulan Juli dan Agustus? Kok bisa bulan dinamai dari nama manusia? Dan kenapa ada bulan September, Oktober, November, Desember, padahal angka dinamanya nggak cocok sama urutannya? Semua itu akan kita bahas di part 2, dan jawabannya akan bikin kamu kaget. Lanjut dari part 1. Sekarang kita bahas bulan yang paling tidak mitologis, tapi justru paling politik, Juli dan Agustus. Juli, Julius. Dulunya bulan ini disebut Quintilis, artinya bulan kelima, karena tahun dulu dimulai dari Maret. Tapi pada tahun 44 sebelum Masehi, setelah kematian Julius Caesar, nama bulan ini diubah menjadi Julius sebagai penghormatan atas perannya dalam reformasi kalender. Julius Caesar adalah tokoh penting yang memperkenalkan kalender Julian, cikal bakal sistem modern kita. Jadi dia mengabadikan namanya dalam kalender secara harfiah. Agustus. Setelah Julius Caesar, kaisar berikutnya adalah Augustus Caesar. Bulan setelah Juli dulunya bernama Sextilis, bulan ke-6. Tapi karena Augustus merasa, kalau Julius punya bulan, gua juga harus punya dong. Maka nama Sextilis diganti menjadi Agustus. Uniknya Agustus juga menambahkan 1 hari ke bulan Agustus supaya nggak kalah panjang sama Juli, dan itulah salah satu alasan kenapa urutan hari dalam bulan jadi tidak konsisten. Sekarang mari kita bahas bulan yang sebenarnya paling jujur, tapi juga paling membingungkan. September, dari bahasa Latin septem sama dengan 7. Tapi kok sekarang jadi bulan ke-9? Oktober dari okto sama dengan 8, sekarang jadi bulan ke-10. November, dari Novem sama dengan 9. Sekarang bulan ke-10, 1 Desember, dari Decem sama dengan 10. Tapi posisinya bulan ke-10, ke-12 faktorial. Kenapa bisa gitu? Karena lagi-lagi perubahan dilakukan setelah bulan Januari dan Februari dimasukkan ke depan. Artinya bulan ke-7 sampai ke-10 tergeser 2 posisi, tapi nama-nama lamanya tetap dipakai. Akibatnya kita pakai nama bulan yang secara literal salah angka.
Sekarang mari kita bahas bulan yang sebenarnya paling jujur, tapi juga paling membingungkan. September. Dari bahasa Latin septem sama dengan 7. Tapi kok sekarang jadi bulan ke-9? Oktober dari okto sama dengan 8. Sekarang jadi bulan ke-10. November dari Novem sama dengan 9. Sekarang bulan ke-10 1. Desember dari Decem sama dengan 10. Tapi posisinya bulan ke-12. Kenapa bisa gitu? Karena lagi-lagi perubahan dilakukan setelah bulan Januari dan Februari dimasukkan ke depan. Artinya bulan ke-7 sampai ke-10 tergeser 2 posisi, tapi nama-nama lamanya tetap dipakai. Akibatnya kita pakai nama bulan yang secara literal salah angka. Kalender Julian buatan Julius Caesar cukup akurat, tapi tetap punya kekurangan. Setiap tahun lebih panjang 11 menit dari seharusnya. Akibatnya dalam ratusan tahun, tanggal-tanggal penting mulai melenceng. Tahun 1582, Paus Gregorius XIII memperkenalkan kalender Gregorian yang lebih akurat secara astronomis. Tapi penamaan bulan tidak diubah, tetap mempertahankan warisan Romawi. Fakta menarik, negara-negara Eropa baru mulai mengadopsi kalender ini berangsur-angsur Inggris dan koloninya baru memakai kalender Gregorian di tahun 1752. Beberapa negara seperti Rusia baru mengikuti di awal abad ke-20. Tapi satu hal tetap, nama bulan dari zaman Romawi tidak pernah diganti. Jadi, ketika kamu menuliskan 28 Agustus di kalender atau membuat rencana liburan di Desember, kamu sebenarnya lagi menyebut nama dua kaisar Romawi atau menyebut angka dalam urutan yang salah. Lucunya, kita sudah sangat terbiasa dengan nama-nama itu hingga tidak sadar bahwa kita sedang menyebut nama dewa perang, dewi pernikahan, hingga politisi dunia kuno. Dan yang menarik, nah ini baru bulan. Kita belum bicara hari. Kenapa ada hari Minggu? Kenapa Saturday dinamai dari Saturnus? Apa hubungannya Wednesday dan dewa Woden dari Nordik? Itu semua akan kita bahas di part 3. Minggu kita menyebut nama hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu. Tapi tahukah kamu, nama-nama ini bukan asal-asalan. Kebanyakan nama hari dalam bahasa Inggris berasal dari kombinasi dua budaya besar, mitologi Romawi, mitologi Nordik, Skandinavia. Uniknya penamaan hari ini berakar dari tradisi lama, mengaitkan tiap hari dengan planet dan dewa yang menguasainya. Ini disebut Planetary Week dan sudah dipakai sejak zaman Babilonia. Sunday artinya jelas Sun's Day atau hari matahari. Berasal dari bahasa Latin di solis, hari untuk memuja dewa matahari. Senin berarti hari bulan. Dalam Latin disebut dies lunae. Kedua hari ini murni berdasarkan objek langit, matahari dan bulan. Tapi mulai hari ketiga kita masuk ke ranah mitologi yang lebih menarik. Tuesday asalnya dari dewa perang Nordik, Tiu, Tair. Dalam Latin hari ini disebut Dies Martis, hari Mars, dewa perang Romawi. Makanya dalam bahasa Prancis disebut Mardi dari Mars. Wednesday diambil dari Woden atau Odin, dewa tertinggi dalam mitologi Nordik. Padanannya di Romawi adalah Mercurius, Hermes, dewa pesan dan perjalanan. Thursday hari ini berasal dari Thor, dewa petir dan badai. Nama latinnya adalah Dies Iovis, hari Jupiter, raja para dewa Romawi. Friday diambil dari dewi cinta dan kecantikan Frigg atau Freya. Dalam Latin, Dies Veneris atau hari Venus, dewi cinta. Jadi dari Selasa sampai Jumat, nama hari adalah kombinasi unik antara dewa Nordik yang disesuaikan dengan versi Romawinya. Saturday, ini satu-satunya nama hari dalam bahasa Inggris yang tetap mempertahankan nama asli dewa Romawi, Saturnus. Dies Saturnius, hari Saturnus, dewa pertanian dan waktu. Menariknya, negara lain mengadopsi nama berbeda. Bahasa Spanyol, Sabado, dari kata Ibrani sabat. Bahasa Prancis, Samedi, juga dari akar kata sabat. Tapi, bahasa Inggris tetap mempertahankan bentuk paling murni dari budaya Romawi. Setiap kali kamu bilang, see you next Friday, atau I love Sunday mornings, kamu sebenarnya sedang menyebut nama-nama dewa dari peradaban ribuan tahun lalu. Dari matahari dan bulan, ke dewa perang Tyr dan Mars, hingga dewi cinta Freya dan Venus, semuanya hidup dalam nama hari yang kita pakai setiap minggu. Dan itu membuktikan satu hal, waktu bukan cuma angka, waktu adalah warisan budaya. Tapi itu baru dalam bahasa Inggris dan Eropa. Bagaimana dengan bahasa kita sendiri, ya bahasa Indonesia? Kenapa kita punya kata seperti Senin, Jumat, atau Sabtu? Ternyata jawabannya tak kalah menarik dan akan kita bahas di part 4. Setelah membahas nama hari dalam bahasa Inggris yang dipengaruhi dewa-dewa Nordik dan Romawi,
Sekarang mari kita lihat ke dalam bahasa kita sendiri. Kita biasa bilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi apa artinya kata-kata itu? Dan lebih penting lagi, dari mana asalnya? Jawabannya ternyata membawa kita ke 3 peradaban besar, Arab, India, Sansekerta, budaya lokal Nusantara. Nama-nama hari kerja dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Berikut asal-usulnya: Senin dari Al-Itsnain berarti hari kedua Selasa, dari At-Thalatha hari ketiga Rabu, dari Al-Arbi'a hari keempat Kamis, dari Al-Khamis hari kelima Jumat, dari Al-Jum'ah hari berkumpul atau ibadah. Nama-nama ini masuk ke Nusantara seiring dengan masuknya Islam dan budaya Arab melalui perdagangan dan dakwah sekitar abad ke-13. Itulah kenapa sampai sekarang nama-nama hari kerja kita terdengar mirip dengan bahasa Arab, karena memang dari sanalah asalnya. Sabtu berasal dari kata Sabt, juga dari Arab. Artinya hari ketujuh, hari istirahat, atau hari Sabat, konsep yang juga ada di Yudaisme dan Kristen. Tapi kata ini punya akar lebih dalam lagi dari bahasa Ibrani, Syabat, dan dalam Islam tetap diakui sebagai hari istirahat mingguan. Minggu, ini menarik, karena bukan dari Arab, tapi dari bahasa Portugis, Domingo, yang berarti hari Tuhan. Sebelumnya, kata yang digunakan adalah Ahad, dari Al-Ahad, hari pertama. Tapi karena pengaruh kolonialisme dan penyebaran kekristenan, kata Minggu menjadi lebih populer. Dan sekarang, Minggu dikenal sebagai hari libur utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebelum pengaruh Arab dan Barat masuk, masyarakat Jawa sudah punya sistem penanggalan sendiri. Pasaran Jawa yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Ini adalah sistem siklus 5 hari yang berjalan berdampingan dengan sistem 7 hari. Gabungan keduanya disebut weton dan dipercaya punya makna spiritual, menentukan karakter seseorang, kecocokan pasangan, hingga hari baik untuk menikah. Artinya, masyarakat Nusantara sudah punya sistem penamaan waktu jauh sebelum kalender Barat diperkenalkan. Kita tidak hanya mengadopsi, tapi juga mengadaptasi. Jadi kalau hari ini kamu bangun di hari Selasa, buka kalender dan lihat tanggal 31 Desember dan bilang ke temanmu, besok hari Rabu, tanggal 1 Januari, tanpa sadar kamu sedang menyebut dewa perang dari Romawi, hari ketiga dari sistem Arab, dan warisan dari sistem kalender yang terus berevolusi selama ribuan tahun. Nama hari dan bulan bukan sekadar label waktu. Mereka adalah jejak sejarah, kepercayaan, dan budaya yang masih hidup di setiap kata yang kita ucapkan. Dan itu semua tersembunyi di sesuatu yang kita lihat setiap hari, kalender. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka konten seperti ini yang mengungkap hal-hal kecil tapi ternyata besar, jangan lupa like, komen, dan subscribe Gudang Cara. Sampai jumpa di video penuh fakta lainnya.